Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Jainuddin Rahawarin, mahasiswa PPE Floating 2 tahun 2005, asal MPTK Universitas Negeri Surabaya, nomor induk mahasiswa 2401139290977226. Pada hari ini, Rabu tanggal 10 September 2005, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja pada SMP Negeri 40 Seram bagian Timur. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik, Pak. Oke. Insan yang beriman. Kita sebagai umat muslim, kita melakukan sering mempelajari atau membelajar arti kita berdoa. Awal dari berdoa dulu baru kita melakukan sesuatu. Tanpa berdoa maka kita tidak mungkin melakukan sesuatu, itu pasti akan sendat-sendat. Tapi kalau melakukan sesuatu dengan doa maka semua akan berjalan dengan lancar. Oke, mana ketua kelas? Oke, ketua kelas maju ke depan lalu pimpin doa. Jaman. Mari kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing, berdoa lagi. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita melanjutkan proses belajar hari ini, kita belajar tentang ilmu IPA. Tapi kita sebelum masuk ke materi kita melakukan gerakan yang bisa menyemangat kita untuk hari ini kita fokus untuk belajar. Oke, kita melakukan speaking dulu ya. Ya, Pak. Konusa. Khosroni. Khosroni. Oke. Hari ini kita belajar tentang sel. Kalian tahu tentang sel? Tahu. Sel merupakan Unit terkecil pada makhluk hidup. unit terkecil Pada makhluk hidup. dan reproduksi. Reproduksi. Jadi sel itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata, hanya dilihat dengan mikroskop. Karena sel itu dia unit yang paling terkecil. Sel-sel apa saja kalian tahu? Sel tumbuhan. Sel tumbuhan, sel hewan, sel manusia. Jadi sel-sel ada pada makhluk hidup. Contohnya sel tumbuhan, sel manusia, sel hewan hanya dilihat oleh mikroskop mata. Kalau kita melihat secara mata, mayoritasnya itu contoh-contoh kecil yang bisa kita lihat. Ya? Contohnya yang kecil nih, Pokoknya yang kasih contoh yang kecil nih. Unit yang terkecil yang bisa kita lihat secara mata. Contohnya, kalian cuci pakai rinso, ketika kulit kalian itu tak kupas lalu diganti, itu mayoritas itu dibilang menggantikan sel. Yang itu yang bisa dilihat secara kasat mata. Tapi kalau yang secara ini di dalam diri kita yang di dalam tidak bisa dilihat secara mata. Begitupun tumbuhan, ya? Bisa paham? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Sel reproduksi. Sel itu dia pasti terbagi. Nah, sel reproduksi tidak memiliki inti sel. Tidak memiliki inti sel yang
Jadi dia contohnya bakteri. Jadi bakteri terhadap bakteri kepada manusia bisa menghilangkan bakteri kepada diri kita harus menggunakan apa? Pakai sabun, baru kita bisa menghilangkan bakteri. Karena bakteri juga kita tidak bisa akan melihat. Kotornya saja yang kita lihat, tapi bakterinya kita tidak bisa. Harus kita bikin apa? Oh, ya? Bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Sel memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran. Contohnya sel tumbuhan, sel hewan, dan fungsi dan proses. sel itu dia terbagi. Dia punya fungsi yang berbeda. Bisa paham? Bisa, Pak. Lanjut. Membran sel. Membran sel struktur tipis yang mengelilingi, dia punya struktur tipis yang dia mengelilingi membran sel. Terdiri dari fosfopolier ganda dan sesar mengikuti model plastik cair. Fungsi dari membran sel mengatur keluar masuknya zat dan menjaga keseimbangan dan melindungi sel. Kenapa dia masuknya zat dan menseimbangi ion dan melindungi sel? Karena dia punya kerjanya dia masuk keluar. Kayak ini. Atau membran sel nih, membran sel kata manusia ini, kata hidup tanpa konsumsi zat cair, berarti kita tidak punya tubuh yang apa. Nah, kalau tidak berarti kita punya tenaganya berkurang. Oke. Oke, masuk ke sitoplasma. Cairan vital yang dapat di dalam sel ini mengandung berbagai organ. Fungsi tempat berlangsungnya reaksi kimia penting dan mendukung pergerakan organnya. Oke, tanpa zat yang bahan kimia atau yang biasa atau sakit. Biasanya kata manusia sakit ini, kata dibawa lari ke rumah sakit, lalu dipanggil dokter, baru dikasih masuk infus. Itu merupakan salah satu zat. Ada itu bahan Kimia. kan sudah dibuat oleh jadi nanti setelah kata sakit dibawa ke rumah sakit harus prioritas ke tempat itu. Lalu kita melakukan seperti tadi, melakukan proses mulai bersembuh, agar pelan-pelan tapi itu adalah sitoplasma. Yang fungsi dalam sitoplasma seperti bisa paham? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Organ sel lainnya, lisosom, khusus sel hewan, mengandung enzim pencernaan untuk mencetak zat-zat yang tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan seperti apa tuh? Nah, tidak diinginkan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Terus kedua, klorofila, khusus sel tumbuhan, mengandung pigmen hijauan klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Klorofil itu berarti kita membutuhkan. Dia klorofil. Biasanya dia di daun yang biasa kita membutuhkan zat di daun yang kita butuhkan untuk obat-obatan. Dan dia kita manusia
digunakan. Ya, sering kita rebus lalu kita minum, itu merupakan salah satu klorofil. Ya, karena dengan obat yang biasa dijual di apotek atau itu biasanya ditulis di botol itu klorofil. Nah, obat itu yang biasanya digunakan. Bisa paham? Pakaola, kantung besar yang menyimpan air nutrisi dan zat sisa besar dan di sel tumbuhan kecil atau tidak ada di sel hewan. Jadi pakaola ini dia tersimpan zat cair, dia tidak ada di dalam bisa tadi pakaola. Dia tidak tersimpan. Contohnya, katong kalau minum air atau selesai kita harus membuangkan air. Dia tidak bisa tersimpan, harus keluar. Toh, buangkan harus saluran. Tidak bisa ditambung. Toh, jadi dia di dalam itu dia bekerja. Jadi dia harus keluar kembali. Bisa paham? Bisa. Oke, next, kita lanjut. Kita lanjut ke komposisi sel. Air 70 sampai 85% berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat dan tempat reaksi metabolisme. Ya. Yang pertama dari larutan. Biasanya larutan apa ya? Infus itu yang biasa tadi aku bilang. Biasa kita dengarkan ke rumah sakit itu menggunakan. Kalau kita tanpa infus itu membuat kita manusia ini punya tambah daya makanan yang ada di situ. Nutrisinya sudah ada di dalam situ. Ya, yang bisa kayak katong sunai mas nih. Contohnya nih, katong sakit lama lemas, katong sering ada kekuatan, mayoritas dia menambah. Setelah kita dapat dengarkan ke rumah sakit, diberikan input, menambah kita punya kekuatan dan kita tadi tidak makan tapi kayak karena itu nggak sakit. Nah, karena terus protein 10 sampai 15% berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat dan tempat reaksi metabolisme. Hah? Bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Lidip itu 2 sampai 5%. berperan sebagai penyusun utama membran sel dan cadangan energi. Dia merupakan salah satu Cadangan. Jadi dia punya fungsinya itu kecil. Toh? Cuma hanya 2 sampai 5%. Oke, karbohidrat 1 sampai 3%. Sebagai sumber energi utama membentuk dinding sel pada tumbuhan selulosa. Terus asam nukleat atau dalam kurung DNA dan RNA. Buka kurung, tutup kurung berupa DNA dan RNA yang mengatur informasi genetika. Pernah dengar? RNA dan RNA. DNA dan jadi DNA itu dia punya berfungsi yang baik. Begitu pun RNA dia punya fungsinya berbeda-beda. Ya? Bisa paham? Bisa, Pak. Dari penjelasan Pak Guru yang dari materi dari awal sampai ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham?
Semua paham? Paham, Pak. Nah, oke. Oke, kita waktunya quiz. Oke? Quiz. Jadi soal yang di sini kita quiz ini. Pada saat tumbuhan organel yang berfungsi untuk proses fotosintesis adalah, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan. Jawab sesuai ini, ada opsi di dalam A, B, C, dan D. Oke, Option A. opsi A. opsi A. Oke, lanjut. Oke, soal kedua. Pada saat tumbuhan organel yang berfungsi untuk proses fotosintesis adalah 11. Oke, 11. Soal ketiga. Pertanyaan ketiga. Perbedaan utama antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah keberadaan A. Sewa. D. Dinding sel. dinding sel. Oke. Soal keempat. Struktur yang berperan dalam mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel disebut, siapa yang bisa? Oke. Membran sel. Membran sel. Komponen kimia yang menyusun sebagai besar volume sel adalah, Air. oke, berikan aplaus. Oke. Itulah materi kita dan kita yang untuk hari ini. Oke, sebelum kita berakhir dari materi ini, kita melakukan tanya jawab dulu ya. Ada yang bisa Oke, sebelum kita mengakhiri materi ini, ada beberapa pertanyaan yang kita bertanya ya. Siapa yang bisa bertanya? Oke. Sebelum itu, Pak Guru pimpinnya dulu, sebelum kita mulai. Boleh pertanyaan? Jadi nanti di situ ada yang senang bisa di materi kita. Terus apa perasaan kalian tentang apa yang tadi kita dalam proses belajar mengajar tadi? Bisa? Oke. Ada yang bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan. Jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Oke. Sel tumbuhan memiliki dinding sel klorofil sedangkan klorofil dan vakuolas. Sedangkan sel tumbuhan memiliki sentrosome dan vakuola yang lebih kecil. Oke? Oke.
Bagian sel manakah yang mengatur masuk dan keluarnya zat ke dalam sel? Bagian manakah yang mengatur Masuk dan masuk keluarnya keluarnya zat ke dalam sel. sel? Itu dimasuk di dalam membran sel. Membran sel itu dia mengatur keluarnya masuk zat ke ke dalam sel. dalam sel. Oke? Oke, aku pasti. Berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Oke. Ada yang lagi? Siapa? Oke, lanjut. Apa fungsi dari mitokondria dalam sel? Apa fungsi mitokondria dalam sel? Mitokondria di dalam sel dia berfungsinya untuk memproduksi energi. Mitokondria dikenal sebagai membangkit tenaga dan sel kena menghasilkan ATP. Menghasilkan ATP melalui proses yang menyediakan energi untuk berbagai aktivitas yang seperti apa yang tadi kita pelajari dari materi awal ya. Imagine mitokondria adalah memfungsikan untuk apa? Seluler. Oke? Sepaham? Bisa. Oke, berikan aplaus untuk teman kita lagi. Oke. Sekarang kita lanjut dengan pembelajaran hari ini. Kita melakukan apa yang Anda pelajari hari ini dan apa perasaan Anda setelah kita belajar hari ini. Jadi nanti masing-masing tulis apa yang Anda pelajari hari ini dan apa perasaan Anda setelah kita belajar. Bisa? Oke. Mulai dari sekarang, waktu yang saya tentukan hanya 2 menit. Oke, bisa? Bisa. Setelah saya tulis, masing-masing maju ke depan lalu tempel di depan. Oke? Kalau ada yang sudah, maju di depan. Oke, kalau yang sudah tempel di depan. Nanti tempel yang mana yang hari ini saya senang dan apa yang hari ini saya pelajari, tempel di depan. Oke. Oke. Terus. Oke.
bisa. Oke. Perwakilan dari teman-teman yang perempuan 3 orang, terus laki-laki 3 orang. Jadi mari satu-satu maju ke depan, lalu membaca apa yang kalian tulis dan merasakan apa yang hari ini kalian rasakan. Ya? Oke. Pertama perempuan-perempuan dulu. Habis itu baru laki-laki. Toh, laki-laki itu bacanya apa? Apa yang Anda pelajari hari ini? Sedangkan perempuan, apa perasaan Anda setelah kita belajar? Oke? Oke. Oke, Yasri, baca apa yang tadi kalian tulis. Ya. Oke, baca. Perasaan saya setelah belajar tentu senang karena mendapat banyak pengetahuan baru tentang sel. Oke, berikan aplaus untuk teman kita. Oke, Asri, silakan duduk. Kedua. Apa perasaan Anda setelah kita belajar? Saya merasa gembira karena mengetahui tentang lebih banyak sel-sel. Yang berikut. Apa perasaan Anda setelah kita belajar? Perasaan saya bahagia karena kita dapat belajar tentang sel-sel baru seperti sel tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Oke, berikan aplaus untuk teman kita. Oke. Lanjut. Apa yang Anda pelajari hari ini? Belajar tentang sel. Belajar tentang sel. Oke, berikan aplaus teman-teman. Apa yang Anda pelajari hari ini? Pelajaran yang kita pelajari adalah pengenalan sel dan struktur sel. Oke, berikan aplaus untuk teman-teman. Yang berikut. Apa yang Anda pelajari hari ini? Sarap Pak, sedikit. Sarap Pak. Apa yang Anda pelajari hari ini? Saya mempelajari tentang jenis-jenis tentang pengertian dari sel. Belajar tentang jenis-jenis Pengertian dari sel. pengertian dari sel. Oke, berikan teman-teman. Oke, ini terima kasih sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan semangat dan gembira hari ini. Dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini saja. Oke? Oke. Materi kita hari ini kita dengan akhiri mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan selamat siang dan akhirnya materi kita hari ini.